Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantriana dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Kendari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tata cara ibadah haji. Selamat menonton. Haji merupakan rukun Islam kelima, ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, tata cara pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya, dimulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati, yang artinya aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci atau topi. Yang kedua, wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sedangkan larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita, yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, dan mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitaran Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari penyembelihan kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qashar, zuhur, asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar, maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah wajib mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumlah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 70 butir kerikil. Setiap satu kali lemparan adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh dilempar sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan lagi. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahapan ini, jamaah diwajibkan mencukur. Untuk laki-laki lebih baik mencukur sampai undur, sedangkan untuk wanita dicukur ala kadarnya.
tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah ibadah sebelum masuk Masjidil Haram. Jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk di Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW, yaitu masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahi abwaaba rahmatika, yang artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, selanjutnya yakni sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau. Jamaah dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarot untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dimulai dari jamarot kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji